Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16 yang berbunyi, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh. Apabila kita bertanya, apakah suatu doa itu dapat dan bisa mengubah segala sesuatu? Pertanyaan ini sering mendapat jawaban tergantung situasi. Jika kita mengalami anugerah Tuhan yang maha baik itu, pasti kita akan mengatakan ya. Namun bagi kita yang telah berdoa begitu lama dan tidak mendapatkan jawaban atas doa kita, mungkin saja akan menjawab tidak. Terlebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kenapa Tuhan tidak mau menjawab doa-doa kita? Mengapa Dia tidak melakukan mujizat kesembuhan dari sakit, penyakit bagi pribadi, saya, dan juga keluarga kita? Padahal firman Tuhan menyatakan tentang janjinya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka marilah kita melihat beberapa prinsip penting di dalam doa-doa kita. Pertama, doa itu adalah kebutuhan. Kita berdoa karena ada kebutuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 13 dan 14 diungkapkan bahwa jika kita menderita, berdoalah. Jika kita sakit, panggillah penatua atau diaken untuk mendoakan. Sesungguhnya suatu doa yang dijawab adalah doa yang keluar dari kebutuhan kita yang dianugerahkannya bukan karena keinginan umat manusia. Kedua, doa adalah iman percaya. Unsur doa terpenting adalah iman percaya atau keyakinan kita kepada Tuhan Allah Bapa Surgawi. Seberapapun kebutuhan yang kita perlukan, kita harus yakin bahwa Allah Bapa kita pasti sanggup untuk melakukan segala sesuatu, bahkan untuk hal yang menurut kita umat manusia ini mustahil. Apakah kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara walaupun kita hanya memiliki iman percaya sebesar biji sesawi? Ingatlah bahwa iman sebiji sesawi mampu memindahkan gunung. Matius 17 ayat 20. Jadi doa yang dapat mengubah segala sesuatu itu muncul karena keyakinan iman percaya kita hanya kepada Allah Bapa yang sanggup menolong hidup kita. Ketiga, ketika berdoa dituntut dari diri kita dalam kekudusan hidup. Nah, renungan hari ini menekankan tentang pentingnya kekudusan hidup guna untuk mendapatkan suatu doa yang penuh berkuasa. Sebab dosa itu adalah penghalang hubungan diri Tuhan Yesus untuk bekerja di dalam diri kita umatnya. Ingat, Yesaya 59 ayat 2. Jika masih ada dosa dibiarkan hidup di dalam diri kita, maka tidak mungkin karya Allah Bapa kita dinyatakan di dalam diri kita.
Doa yang sangat besar kuasanya itu bukan hanya karena iman percaya kita kepada Kristus, akan tetapi orang yang berdoa pun adalah orang yang hidup menurut kebenaran firman-Nya, yaitu orang yang suci atau kudus, memiliki karakter atau sifat, sikap, tingkah laku, dan perbuatan seperti Kristus, dan ingin hidup untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya yang Maha Kudus itu. Suci atau kudus bukan berarti kita sudah hidup tanpa dosa secara total, melainkan hidup yang selalu meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Sesungguhnya apabila kita ingin agar doa kita boleh mengubah segala sesuatu, maka berusahalah hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kudus dan dekat selalu dengan Tuhan Yesus, sehingga keinginan hati kita selaras dengan kehendak-Nya saja. Selain itu, doa itu juga lahir dari kebutuhan seorang yang rindu, hidup benar, dan sungguh-sungguh beriman percaya hanya kepada-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini, supaya ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini dan segala penyakit apapun juga yang kami rasakan belum sembuh dari dalam diri kami, maka pertama-tama memang kami harus saling mengaku dosa-dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami umat manusia, dan untuk saling mendoakan juga supaya kami boleh disembuhkan dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.